Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Di Sini Horor, sebuah channel yang akan membagikan kisah-kisah horor dan kisah-kisah misteri. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini berjudul Kisah Pesugihan Penjual Roti Bakar. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, seperti biasa untuk teman-teman yang baru bergabung ke dalam channel ini, bisa langsung tekan tombol like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk kisah horor lainnya. Mari langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Surdi duduk di kursi kayu ruang tamu rumah ibu mertuanya. Di depannya ada secangkir teh yang sudah dingin. Istrinya Sari duduk di sebelahnya sambil menggendong anak laki-laki mereka, Bima yang berumur 4 tahun. Bima sedang memainkan mobil-mobilan kecil di pangkuan ibunya. "Surdi, kamu lihat mobil di depan?" tanya ibu mertuanya sambil menunjuk keluar jendela dengan jari telunjuknya. "Iya bu, saya lihat," jawab Surdi pelan sambil mengangguk. "Itu mobil baru Anton. Anton itu dokter spesialis, menantu idaman keluarga kita. Penghasilannya jelas setiap bulan. Dia bisa belikan istrinya tas mahal dan liburan keluar kota setiap tahun. Lalu kamu lihat foto rumah Budi di grup keluarga kita tadi. Budi itu PNS golongan 3. Rumahnya sudah direnovasi jadi 2 lantai dengan garasi yang luas. Pekerjaan mereka jelas semua. Masa depan istri dan anak-anak mereka sudah terjamin," kata ibu mertuanya dengan suara keras dan penuh semangat. "Iya bu, pekerjaan mereka memang bagus," balas Surdi pelan sambil menunduk sedikit. Ibu mertuanya melanjutkan, "Anton sudah beli tanah di daerah pinggiran untuk dibangun rumah lagi. Budi dapat kenaikan pangkat bulan lalu, gajinya naik. Mereka berdua bisa kasih kehidupan yang layak untuk anak-anak mereka. Lalu, kamu Surdi, sampai kapan kamu mau jualan roti bakar di pinggir jalan raya? Lihat baju kamu, bau asap dan margarin. Setiap kali kamu datang ke sini, bau itu ikut masuk ke rumah saya." Sari langsung memegang lengan suaminya. "Bu, tolong jangan bicara begitu. Mas Surdi sudah bekerja keras dari sore sampai malam setiap hari. Dia berdiri di depan gerobak panas untuk memberi makan saya dan Bima. Memberi makan dengan apa? Lauk tempe dan telur setiap hari. Kadang cuma sayur kangkung. Kamu itu anakku, Sari. Aku melahirkan kamu, membesarkan kamu, dan aku ingin kamu hidup enak. Bukan tinggal di kontrakan sempit yang atapnya bocor kalau hujan. Setiap malam kamu pasti kedinginan dan khawatir Bima basah," balas ibu mertuanya sambil menggelengkan kepala. Bima menengok ke arah neneknya. "Nenek, Bima suka roti bakar buatan ayah." Ibu mertuanya tersenyum tipis ke cucunya, tapi suaranya tetap tajam saat menoleh ke Surdi. "Lihat Surdi, anakmu saja bilang begitu. Kamu mau Bima besar nanti jadi seperti kamu. Jualan di pinggir jalan, penghasilan tidak pasti, tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada tabungan masa depan. Saya malu kalau teman-teman arisan saya bertanya tentang pekerjaan suami Sari. Saya selalu harus berbohong dan bilang kamu pengusaha kuliner. Padahal kamu cuma penjaga gerobak dorong. Mereka semua sudah tahu sebenarnya." Surdi menundukkan kepalanya lebih dalam, tangannya saling menggenggam di pangkuan. "Saya akan berusaha mencari uang lebih banyak, Bu. Mungkin saya bisa tambah gerobak atau cari tempat yang lebih ramai." "Usaha apa lagi? Menambah rasa coklat di rotimu? Atau kasih topping keju lebih banyak? Itu tidak akan membuat kamu kaya, Surdi. Kamu itu miskin, dan akan terus miskin kalau tidak ada perubahan besar. Lihat umur kamu sudah berapa. Masih muda, tapi pikiran dan usaha kamu seperti orang yang sudah menyerah," ucap ibu mertuanya dengan nada kesal sebelum berdiri dan berjalan ke dapur sambil membawa piring kotor. Ruangan menjadi hening sejenak. Sari mengelus punggung Bima pelan. "Maaf ya mas," kata Sari pelan. "Ibu memang suka begitu akhir-akhir ini." "Tidak apa-apa," jawab Surdi, tapi suaranya terdengar lelah.
Setelah 1 jam kemudian mereka pulang ke kontrakan kecil mereka yang berada di gang sempit. Malam harinya setelah Bima tertidur, Sari dan Surdi duduk berdua di kamar kecil yang hanya muat untuk 1 kasur dan lemari pakaian. Mas, jangan terlalu didengarkan kata-kata ibu tadi. Kita sudah cukup kok. Ada rumah untuk berteduh, ada makan setiap hari, dan Bima juga sehat, kata Sari sambil memegang tangan suaminya. Surdi menghela nafas panjang sambil melihat sekeliling ruangan yang sempit. Atapnya terbuat dari seng yang sudah berkarat di beberapa bagian. Tapi ibu benar, Sari. Aku malu setiap kali ke sana. Anton bisa kasih mobil dan rumah mewah ke istrinya. Budi bisa ajak keluarganya liburan. Aku cuma bisa kasih ini. Kontrakan bocor. Kalau hujan kita harus pasang ember di mana-mana. Bima sering batuk karena udara dingin masuk dari celah-celah dinding. Sari diam sejenak. Memang berat, Mas. Tapi aku lihat kamu pulang setiap malam capek sekali. Badan kamu juga kurus. Tidur cuma 3 atau 4 jam. Aku khawatir kamu sakit. Aku juga khawatir, Sari. Kemarin Bima minta sepatu baru untuk masuk di sekolah PAUD nanti. Aku cuma bisa janji bulan depan. Kadang aku berpikir, apa aku salah memilih jalan hidup? Dulu aku bilang aku bisa sukses jualan roti bakar. Tapi kenyataannya susah sekali. Pesaing sudah banyak. Cuaca hujan, orang tidak mau keluar. Kadang seharian cuma laku 10 porsi. Kata Surdi dengan suara pelan. Masih ada waktu, Mas. Kita berdoa saja. Siapa tahu ada rezeki lain yang datang. Kata Sari mencoba menenangkan. Surdi mengangguk, tapi matanya menatap langit-langit kamar yang gelap. Aku ingin kasih yang lebih baik untuk kamu dan Bima, Sari. Aku lelah setiap kali pulang dan lihat kamu harus cuci piring sampai malam. Aku lelah dengar ibu membandingkan aku terus dengan Anton dan Budi. Aku ingin suatu hari aku bisa masuk rumah ibu mertua dengan kepala tegak, bukan selalu ditatap sinis. Mereka berdua diam cukup lama. Hanya terdengar suara angin malam yang masuk melalui jendela kecil. Sari akhirnya berbaring di samping suaminya. Tidur dulu, Mas. Besok kan kamu harus bangun pagi untuk siapkan bahan-bahan untuk jualan, kata Sari. Iya, jawab Surdi. Tapi malam itu, ia sulit memejamkan mata. Kata-kata ibu mertuanya terus terngiang di kepalanya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Gerobak roti bakar milik Surdi terparkir di trotoar yang sepi. Malam itu baru 3 porsi roti yang terjual. Uang di laci gerobak hanya cukup untuk membeli susu Bima besok pagi. Surdi duduk di bangku kecil di belakang gerobak sambil memandang jalan raya yang hampir kosong. Hanya sesekali ada motor lewat dengan cepat. Seorang laki-laki tua datang mendekat dari arah gelap. Dia memakai jaket hitam tebal dan berjalan agak pelan. Namanya Pak Tarno. Pak Tarno sudah beberapa kali lewat di tempat itu dan biasanya hanya membeli 1 porsi roti. Belum pulang, Surdi? Tanya Pak Tarno sambil berhenti di depan gerobak. Belum, Pak. Roti saya masih sisa banyak. Baru laku 3 porsi dari jam 5 sore tadi. 2 porsi dibeli karyawan pabrik yang lembur. 1 porsi lagi sama supir ojek online. Sisanya tidak ada yang beli, jawab Surdi sambil memegang pisau roti dengan tangan yang lelah. Pak Tarno melihat ke arah jalan raya yang kosong. Jualan di sini memang susah sekarang. Dulu ramai. Tapi sejak ada warung makan cepat saji dan kafe-kafe baru, orang jarang mau berhenti di pinggir jalan seperti ini. Kamu mau roti kamu terjual habis setiap hari? Tentu saja saya mau, Pak. Bahkan saya mimpi setiap malam supaya dagangan saya laku keras. Saya butuh uang banyak. Ibu mertua saya selalu menghina saya karena saya miskin. Kemarin saja dia bilang saya ini penjaga gerobak, bukan suami yang bertanggung jawab. Dia selalu bandingkan saya terus dengan menantu yang lainnya, yang dokter dan PNS. Saya sudah tidak tahan lagi, Pak, kata Surdi dengan suara penuh kekesalan. Pak Tarno mengangguk pelan. Dia mengambil rokok dari sakunya dan menyalakannya. Hidup memang berat kalau tidak punya modal dan koneksi. Kamu sudah berapa tahun jualan roti bakar? Sudah 5 tahun, Pak. Dulu saya pikir usaha ini bisa berkembang cepat.
Tapi tiap bulan malah makin susah. Sewa kontrakan naik, harga bahan baku juga naik, tapi penjualan turun. Istri saya sabar, tapi saya lihat dia juga sedih. Anak saya Bima baru umur 4 tahun, tapi sudah sering minta mainan yang tidak bisa saya beli, jawab Surdi. Pak Tarno menghembuskan asap rokoknya ke udara. Saya tahu satu cara, tapi ini bukan cara yang wajar loh. Ini pesugihan. Kamu akan mendapatkan bantuan dari makhluk gaib untuk menarik pembeli. Roti kamu akan laris manis. Orang akan datang berhenti sendiri karena baunya. Uang akan masuk setiap malam. Surdi terdiam selama beberapa detik. Dia menatap Pak Tarno dengan mata lebar. Apakah itu aman, Pak? Saya tidak mau main-main dengan yang aneh-aneh. Saya cuma ingin usaha saya maju. Tidak ada yang gratis di dunia ini, Surdi. Makhluk gaib itu akan meminta syarat, tapi hasilnya cepat. Dalam beberapa hari saja dagangan kamu bisa habis sebelum jam 9 malam. Kalau kamu setuju, saya bisa memberikan alamat orang pintar di daerah Pegunungan Selatan. Besok kamu bisa ke sana pagi-pagi. Namanya Kisomat. Dia biasa membantu orang seperti kamu, kata Pak Tarno. Saya mau, Pak. Saya sudah lelah dihina terus. Saya lelah pulang malam tapi uang cuma cukup buat makan sehari-hari. Saya mau anak saya bisa sekolah yang bagus. Istri saya tidak perlu cuci baju sambil khawatir tagihan listrik. Jawab Surdi dengan cepat, suaranya penuh tekad. Pak Tarno mengambil secari kertas dari sakunya, menuliskan alamat lengkap beserta petunjuk jalan, lalu memberikannya kepada Surdi. Ini alamatnya. Katakan saja kamu dari Pak Tarno. Tapi ingat, setelah kamu ambil keputusan ini tidak bisa mundur lagi. Pikirkan baik-baik malam ini. Saya sudah pikirkan, Pak. Besok saya akan ke sana, kata Surdi sambil menyimpan kertas itu di saku celananya. Keesokan harinya Surdi berangkat pagi-pagi sekali menggunakan motor lama miliknya. Perjalanan memakan waktu hampir 4 jam. Jalan semakin menanjak dan semakin sepi setelah melewati kota kecil. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kayu sederhana yang berada jauh dari jalan raya, dikelilingi pohon-pohon tinggi. Surdi mengetuk pintu. Seorang laki-laki parubaya berpakaian hitam keluar dan mempersilahkannya masuk. Itu Kisomat. Kamu datang ke sini untuk mencari kekayaan, kata Kisomat saat Surdi duduk di lantai tikar yang sudah usang. Benar, Ki. Saya penjual roti bakar di pinggir jalan. Saya ingin dagangan saya selalu dibeli banyak orang. Saya ingin penghasilan saya naik drastis, supaya keluarga saya bisa hidup lebih baik, kata Surdi dengan suara hormat. Kisomat memandang Surdi dari atas ke bawah. Kamu datang karena ditekan keluarga ya? Saya bisa lihat wajah kamu penuh masalah. Saya bisa bantu. Tapi ingat, kekayaan dari jalur ini punya harga. Kisomat masuk ke ruang belakang. Beberapa menit kemudian dia kembali membawa sebuah botol kaca kecil berisi cairan kental berwarna hitam. Saat tutup botol dibuka, bau busuk langsung menyebar ke seluruh ruangan. Ini adalah cairan dari mayat orang yang mati karena bunuh diri. Kamu harus mencampur 1 tetes cairan ini ke dalam wadah margarin yang kamu pakai untuk mengoles roti setiap hari. Makhluk gaib akan membuat orang-orang mencium bau rotimu, merasa sangat lapar dan ingin membelinya. Mereka tidak akan tahu kenapa, tapi mereka akan datang berbondong-bondong. Jelas Kisomat. Surdi mengambil botol itu dengan tangan sedikit gemetar. Apa syarat yang harus saya bayar, Ki? Berapa uangnya? Apa saya bisa cicil? Kisomat tersenyum tipis. Makhluk gaib ini tidak meminta uang. Dia meminta nyawa. Setelah 1 tahun kamu menggunakan cairan ini, makhluk itu akan mengambil 1 nyawa dari anggota keluargamu. Kamu tidak bisa memilih siapa yang akan diambil. Bisa istri, bisa anak, atau saudaramu, atau kamu sendiri. Itu sudah di luar kuasa kamu. Surdi terdiam cukup lama. Dia mengingat hinaan ibu mertuanya, kontrakan bocor, wajah sedih Sari, dan permintaan Bima yang tidak bisa dipenuhi. Saya setuju dengan syarat itu, Ki. Saya tidak punya pilihan lain. Kisomat mengangguk. Bagus. Tapi jangan salahkan saya nanti.
bawa botol ini. Jangan sampai cairan ini habis sebelum 1 tahun. Gunakan secukupnya setiap hari. Hanya 1 tetes. Kalau kamu pakai terlalu banyak, makhluk itu akan datang lebih cepat. Baik, Ki. Terima kasih, kata Surdi sambil berdiri. Sebelum pulang, ingat satu lagi. Jangan ceritakan ini kepada siapapun, termasuk istri kamu. Kalau kamu bocor, akibatnya bisa lebih buruk. Pesan Ki Somad sebelum Surdi meninggalkan rumah kayu itu. Surdi mengangguk dan segera kembali ke motornya. Dalam perjalanan pulang, ia memegang botol kecil itu di saku jaketnya, sambil berpikir tentang masa depan yang sebentar lagi akan berubah. Malam itu Surdi kembali ke lokasi jualannya dengan perasaan campur aduk. Ia parkir gerobak di tempat biasa, lalu mengeluarkan botol kecil berisi cairan hitam dari saku jaketnya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia meneteskan 1 tetes cairan itu ke dalam wadah margarin kuning yang biasa ia pakai. Bau busuk samar-samar muncul, tapi langsung hilang ketika ia mulai memanggang roti pertama. Saat asap roti naik ke udara, baunya terasa sangat gurih dan menggoda. Surdi sendiri merasakan perbedaannya. Belum sampai 15 menit, puluhan mobil dan motor mulai berhenti di depan gerobaknya. Trotoar yang biasanya sepi tiba-tiba ramai. Mas, saya pesan 5 porsi rasa coklat keju, cepat ya. Saya lapar sekali, kata seorang laki-laki parubaya yang turun dari mobil SUV. Baik pak, segera, jawab Surdi sambil langsung bekerja. Saya pesan 10 porsi campur semua rasa bang. Baunya enak sekali, bikin saya berhenti padahal saya sudah mau makan malam tadi, teriak seorang perempuan dari dalam mobil yang kaca jendelanya diturunkan. Iya bu, 10 porsi campur saya catat, kata Surdi. Seorang pemuda naik motor memakai helm full face berteriak. Mas, kasih 2 porsi, saya mau bawa buat teman-teman di kosan. Wanginya gila, perut saya langsung keroncongan. Surdi sibuk sekali. Tangan kanannya terus mengoles margarin yang sudah dicampur cairan hitam ke roti-roti yang sedang dipanggang. Keringatnya bercucuran, tapi ia tersenyum lebar. Mas, rotinya kenapa jadi enak ini? Saya biasa lewat sini, tapi baru ini saya berhenti. Besok saya ajak istri saya ya, kata seorang pria yang berdiri di depan gerobak sambil memegang uang. Terima kasih pak, silakan dicoba dulu, jawab Surdi. Hampir tidak ada yang pesan kurang dari 5 porsi. Beberapa orang bahkan membeli sampai 30 porsi untuk dibawa pulang. Tepat pada pukul 8 malam semua roti yang Surdi bawa habis terjual. Laci gerobak penuh dengan uang. Surdi pulang ke kontrakan dengan tangan membawa plastik besar berisi uang. Ia meletakkan uang itu di atas kasur. Sari yang baru saja selesai menidurkan Bima masuk ke kamar dan matanya langsung terbuka lebar. Mas Surdi, dari mana uang sebanyak ini? Ini jumlahnya jutaan mas. Kamu jual berapa porsi malam ini? Tanya Sari sambil menghitung uang dengan tangan gemetar. Roti kita terjual habis semuanya dengan cepat Sari. Ada puluhan mobil dan motor berhenti di depan gerobak. Orang-orang bilang baunya enak sekali, sampai mereka berhenti sendiri. Malam ini, aku jual hampir 200 porsi, jawab Surdi sambil tertawa senang. Sari duduk di tepi kasur. Alhamdulillah mas, doa kita terkabul ya. Tapi kok bisa tiba-tiba lari seperti ini? Rezeki ada saja Sari. Mungkin Allah kasih jalan buat kita. Mulai besok kita cari rumah kontrakan yang lebih bagus ya. Atapnya tidak bocor lagi. Bulan depan aku akan beli motor yang lebih bagus dulu. Nanti baru mobil, kata Surdi sambil memeluk istrinya. Sari tersenyum bahagia. Mas, aku senang sekali lihat kamu pulang dengan wajah cerah seperti ini. Bima, besok aku mau belikan susu yang mahal dan baju baru ya. Malam-malam berikutnya, keadaan semakin ramai. Setiap kali Surdi meneteskan cairan itu, gerobaknya selalu penuh pembeli. Dalam 2 minggu, Surdi sudah bisa membuka gerobak kedua di lokasi yang lebih strategis. 2 bulan kemudian, ia punya 3 gerobak. 6 bulan berlalu, Surdi sudah memiliki 5 cabang gerobak roti bakar. Ia merekrut beberapa karyawan untuk membantu. Ia pindah ke rumah besar berlantai 2 di perumahan baru. Suatu sore ibu mertuanya datang berkunjung ke rumah baru mereka. Ia duduk di meja makan yang besar sambil memakan roti bakar yang dibawa Surdi dari gerobak utama. Surdi,
Rotimu memang sangat enak sekarang. Rasanya beda dengan yang dulu. Ibu bisa makan 3 porsi sendirian tanpa bosan. Dulu ibu bilang kamu cuma penjaga gerobak. Tapi sekarang ibu lihat kamu sudah jadi pengusaha sukses, kata ibu mertuanya dengan suara yang jauh lebih ramah. Terima kasih bu, silakan dihabiskan. Kalau kurang, aku ambilkan lagi dari dapur, kata Surdi sambil tersenyum. Ibu mertuanya mengangguk. Rumah ini bagus sekali, 2 lantai, halamannya luas. Anton dan Budi saja belum punya rumah sebesar ini. Kamu beli pakai uang dari mana? Untung besar ya jualan roti bakar. Iya bu, alhamdulillah selalu laris. Banyak pelanggan tetap sekarang, jawab Surdi singkat. Sari keluar dari dapur sambil membawa teh hangat. Mas, terima kasih ya. Sekarang Bima bisa main di halaman yang luas. Dia senang sekali punya kamar sendiri yang besar. Dulu di kontrakan dia tidur sama kita bertiga. Bima berlari mendekat sambil memegang mobil-mobilan baru. Ayah, lihat. Ayah belikan mobil-mobilan yang Bima minta dulu. Nenek, Bima sekarang punya sepeda juga. Ibu mertuanya tertawa. Bagus nah. Nenek senang lihat kalian begini. Surdi, kamu sekarang sudah bisa kasih yang terbaik untuk Sari dan Bima. Ibu tidak perlu khawatir lagi. Surdi hanya mengangguk. Iya bu, aku usahakan yang terbaik. Malam harinya setelah ibu mertuanya pulang, Surdi dan Sari duduk di teras rumah baru mereka. Mas, aku masih tidak percaya hidup kita berubah secepat ini. Dulu tiap bulan kita hitung-hitung uang untuk bayar kontrakan. Sekarang kita sudah punya rumah sendiri, 2 mobil, dan Bima bisa masuk PAUD yang bagus, kata Sari sambil memegang tangan suaminya. Iya Sari, semua berubah dengan cepat, jawab Surdi, suaranya pelan. Sari menoleh. Mas, kok kelihatannya kamu tidak terlalu senang? Apa ada masalah? Tidak ada Sari. Aku hanya capek, banyak yang harus diurus sekarang, kata Surdi sambil memandang halaman rumah yang luas. Ia ingat botol cairan hitam yang masih tersimpan di laci kerjanya. 1 tahun sudah hampir habis, tapi ia memilih tidak mengatakan apapun kepada Sari. Mas, besok kita ajak Bima ke taman hiburan ya? Dia sudah lama minta liburan, usul Sari. Bisa, kita pergi pakai mobil baru, jawab Surdi sambil memaksakan senyum. Di dalam rumah yang besar dan nyaman itu, Surdi seharusnya merasa bahagia. Tapi setiap malam saat ia sendirian, ia selalu teringat kata-kata Kisomat tentang syarat yang harus dibayar setelah 1 tahun. Malam itu Surdi sedang duduk sendirian di ruang televisi rumah besar mereka. Televisi menayangkan berita malam, tapi pikirannya tidak fokus. Ia memegang remote di tangan sambil memikirkan botol cairan hitam yang masih tersisa sedikit di laci meja kerjanya. 1 tahun sudah hampir habis. Tiba-tiba, Sari turun dari tangga dengan wajah panik. Nafasnya cepat dan tangannya gemetar. Mas, di atas ada yang aneh, kata Sari dengan suara bergetar. Surdi langsung mematikan televisi. Aneh kenapa Sari? Kamu kenapa wajah pucat begitu? Aku tadi masuk ke kamar Bima untuk membenarkan selimutnya sebelum tidur. Di sudut kamar, dekat lemari baju, ada bayangan hitam. Tingginya besar sekali, sampai menyentuh plafon kamar. Bentuknya seperti orang berdiri, tapi tidak jelas wujudnya. Matanya merah menyala, Mas. Dia berdiri diam dan melihat ke arah Bima yang tidur, jelas Sari sambil memegang dada. Surdi merasa bulu kuduknya berdiri. Kamu pasti salah lihat karena kurang tidur, Sari. Beberapa hari ini kamu sering bangun malam urus Bima. Itu cuma bayangan lemari atau pantulan lampu dari luar. Tidak, Mas. Aku melihatnya jelas. Aku sempat berdiri di depan pintu kamar hampir 1 menit. Bayangan itu tidak bergerak, tapi kepalanya mengikuti arah pandanganku. Dan ada bau busuk di kamar itu. Baunya seperti daging hewan yang sudah mati berhari-hari. Sangat menyengat. Aku langsung lari keluar, bantah Sari dengan suara yang semakin keras. Surdi berdiri dan memegang bahu istrinya. Sudah, tenang dulu. Bima sekarang tidur kan? Tidak ada apa-apa di sana. Besok pagi kita panggil orang untuk berdoa di rumah ini. Mungkin rumah baru ini perlu dibersihkan secara agama. Aku juga akan minta ustadz dari masjid dekat sini. Sari duduk di sofa sambil menangis. Aku takut, Mas. Rumah ini besar, tapi kadang terasa dingin sekali di malam hari.
Beberapa hari ini aku sering mendengar suara langkah kaki di lantai atas, padahal tidak ada orang. Kamu yakin tidak ada yang aneh dengan usaha roti kita? Semuanya berubah terlalu cepat. Tidak ada apa-apa, Sari. Kita sudah beruntung. Jangan dipikirkan yang aneh-aneh. Ayo kita tidur. Besok Bima ada les pagi, jawab Surdi sambil memeluk Sari dan mengajaknya naik kamar. Keesokan paginya sekitar pukul 9 ibu mertuanya datang berkunjung lagi. Ia sering datang sejak mereka pindah ke rumah baru. Ibu mertuanya membawa tas berisi buah-buahan dan langsung duduk di meja makan. Surdi, rotimu enak sekali. Kemarin ibu bawa pulang beberapa porsi. Pagi ini ibu mau makan lagi. Rasanya beda dengan roti lain. Gurihnya sampai ke tulang, kata ibu mertuanya sambil mengunyah roti bakar yang dibawa Surdi dari gerobak utama. Terima kasih, Bu. Silakan dimakan banyak-banyak. Ada rasa coklat, keju, dan original, kata Surdi sambil menuangkan teh untuk ibu mertuanya. Ibu mertuanya tertawa kecil. Dulu ibu sering marah-marah sama kamu ya. Sekarang ibu bangga. Rumah ini bagus. Mobil di garasi 2. Bima sekolah di tempat yang mahal. Anton dan Budi saja iri lihat kamu. Mereka tanya kamu kemarin, kamu dapat modal dari mana? Ibu bilang kamu kerja keras saja. Sari datang dari dapur sambil tersenyum. Bu, tambah lagi rotinya. Mas Surdi bikin fresh tiap malam. Boleh Sari, 1 porsi lagi. Perut ibu lapar sekali, kata ibu mertuanya. Tiba-tiba, ibu mertuanya meletakkan rotinya di piring. Wajahnya mengerut kesakitan. Ia memegang perut dengan kedua tangan. Aduh, perut ibu sakit sekali, keluh ibu mertuanya. Bu, kenapa? Sakit mah ibu kambuh lagi ya? Tanya Sari yang langsung mendekat. Bukan sakit mah biasa, Sari. Perut ibu terasa sangat panas. Rasanya seperti ada pisau atau benda tajam yang bergerak di dalam perut ibu dan memotong-motong usus ibu. Sakitnya tidak tertahankan, kata ibu mertuanya sambil membungkukkan badan ke meja makan. Surdi berdiri dengan wajah tegang. Bu, minum air dulu. Biar aku ambilkan obat. Belum sempat Surdi berjalan ke dapur, ibu mertuanya mulai muntah hebat. Yang keluar dari mulutnya bukan makanan, melainkan cairan kental berwarna hitam yang berbau sangat busuk. Di dalam cairan itu terlihat rambut-rambut hitam panjang dan serangga kecil yang masih bergerak. Astagfirullah Mas, cepat siapkan mobil. Kita bawa ibu ke rumah sakit sekarang, teriak Sari sambil memegang punggung ibunya. Surdi berlari ke garasi, mengambil kunci mobil dan menyalakan mesin. Sari, bantu ibu ke mobil, cepat. Di ruang gawat darurat rumah sakit, Anton dan Budi sudah datang setelah dipanggil Sari. Ibu mertua berbaring di kasur sambil terus merintih kesakitan. Anton, kamu ini dokter, cepat beri obat untuk ibu. Kenapa ibu seperti ini? Kata Budi dengan suara marah dan panik. Aku sudah berikan obat penahan rasa sakit dosis tinggi, Bud, tapi tidak ada efeknya sama sekali. Ibu terus muntah cairan hitam. Hasil ronsen perut ibu sangat tidak masuk akal, jawab Anton sambil memegang foto ronsen dengan tangan gemetar. Apa yang ada di foto ronsen itu, Anton? Tanya Surdi yang berdiri di dekat pintu. Ada gumpalan tanah, potongan kuku manusia, dan benda-benda yang bentuknya seperti pecahan kaca di dalam lambung ibu. Aku tidak tahu bagaimana benda-benda itu bisa masuk ke perut ibu. Ini bukan penyakit biasa, jelas Anton. Ibu mertuanya tiba-tiba menarik baju Anton dengan kuat. Matanya melotot ke arah Surdi. Mulutnya mengeluarkan darah berwarna hitam. Surdi, roti kamu seperti menggigit organ dalam ibu. Ibu merasa ada yang hidup di dalam perut ibu. Kamu bawa sial, teriak ibu mertuanya dengan suara parau. Bu, tenang dulu. Mas Surdi tidak tahu apa-apa. Biar Mas Anton yang berusaha, kata Sari menangis di samping ibunya. Ibu mertuanya tidak mendengarkan. Tubuhnya mulai kejang dengan sangat kuat. Tangan dan kakinya mengejang ke segala arah. Terdengar suara tulang yang patah dari dalam dadanya. Ia berteriak kesakitan selama hampir 1 menit penuh. Setelah kejang hebat itu, tubuh mertuanya berhenti bergerak sama sekali. Matanya tetap terbuka lebar menatap langsung ke wajah Surdi. Nafasnya berhenti total. Anton memeriksa denyut nadi. Ibu sudah tidak ada. Budi menatap Surdi dengan curiga. Apa yang sebenarnya terjadi, Surdi? Kenapa ibu menyalahkan rotimu sebelum mati? Surdi hanya diam. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia tahu
makhluk gaib itu sudah mulai menagih janjinya. 2 hari setelah pemakaman ibu mertuanya, rumah besar Surti terasa sangat sepi. Suara orang-orang yang datang melayat sudah tidak ada lagi. Sari duduk di lantai kamar tidur utama sambil memeluk lututnya. Air mata terus mengalir tanpa henti. Surti masuk ke kamar dan melihat istrinya dalam keadaan itu. Anton bilang penyebab kematian ibu tidak bisa dijelaskan dengan ilmu kedokteran, kata Sari pelan. Suaranya serak karena terlalu banyak menangis. Dia bilang hasil pemeriksaannya aneh. Tidak ada penyakit yang bisa menyebabkan seperti itu. Mas Anton juga bingung. Surdi duduk di tepi kasur, tepat di depan Sari. Tangannya saling menggenggam erat. Wajahnya pucat. Sari, aku minta maaf. Sari mengangkat kepalanya. Minta maaf untuk apa, Mas? Kamu tidak melakukan apa-apa kan? Surdi menarik nafas panjang. Suaranya bergetar saat mulai bicara. Jujur, aku menggunakan pesugihan, Sari. 1 tahun yang lalu, aku bertemu Pak Tarno di tempat jualan. Dia memberikan aku alamat Kisomat, dukun pesugihan. Aku ke sana dan mendapatkan botol cairan hitam dari mayat orang yang bunuh diri. Setiap malam aku mencampurkan 1 tetes ke margarin roti kita. Sari menatap suaminya tanpa berkedip. Apa yang kamu katakan, Mas? Aku mencampurkan cairan itu supaya roti kita laris. Dan terbukti, memang laris, Sari. Makhluk gaib itu membuat orang lapar dan berhenti membeli roti kita. Karena itu, kita bisa beli rumah ini, mobil, buka 5 gerobak, dan kasih Bima segalanya. Tapi, Kisomat sudah bilang syaratnya. Setelah 1 tahun, makhluk itu akan minta nyawa 1 orang dari keluarga kita. Aku tidak bisa memilih, dia mengambil nyawa ibu, kata Surdi dengan suara bergetar. Air mata mulai turun di pipinya. Sari berdiri perlahan, matanya melebar penuh kemarahan dan kekecewaan. Kamu gila, Mas? Kamu bunuh ibuku demi uang. Kamu rela jual nyawa keluarga sendiri supaya kaya. Kamu tega, Mas? Sari melangkah maju dan menampar pipi Surdi dengan keras. Suara tamparan itu terdengar nyaring di kamar yang sunyi. Aku melakukan ini untuk kita, Sari. Untuk kamu dan Bima. Aku lelah dihina ibu terus. Aku lelah lihat kamu susah di kontrakan yang bocor. Aku cuma ingin memberikan kehidupan yang lebih baik, kata Surdi sambil memegang pipinya yang memerah. Lebih baik? Ini yang kamu sebut lebih baik, Mas. Ibu mati dengan cara yang mengerikan, Mas. Dia muntah cairan hitam dan menyalahkan rotimu sebelum mati. Kamu bohong setiap hari sama aku. Kamu bilang itu rezeki. Doa kita terkabul. Padahal itu dari setan, teriak Sari. Belum sempat Surdi menjawab, terdengar teriakan keras Bima dari kamar sebelah. Ayah, ibu, tolong. Sari dan Surdi langsung berlari keluar kamar. Mereka membuka pintu kamar Bima dengan kasar. Bima, teriak Sari. Bima melayang 1/2 meter di atas kasurnya. Tubuh kecilnya menggantung di udara. Matanya hitam seluruhnya, tidak ada putihnya lagi. Kulitnya sangat pucat seperti mayat. Bibirnya bergetar. Bima, turun, nak, teriak Sari mencoba meraih kaki anaknya. Bima memutar kepalanya ke arah Surdi dengan gerakan yang tidak wajar. Suara yang keluar dari mulut Bima bukan suara anak 4 tahun, melainkan suara laki-laki dewasa yang dalam dan berat. 1 nyawa wanita tua itu belum cukup untuk bayar semua uang yang kau terima, Surdi. Aku sudah memberikanmu kekayaan, rumah, mobil, dan pelanggan setiap malam. Sekarang aku ingin mengambil anak ini, kata suara itu. Jangan ambil anakku. Ambil saja nyawaku. Aku yang salah. Aku yang memakai cairan itu. Aku yang buat perjanjian, teriak Surdi sambil melompat ke atas kasur dan mencoba menarik kaki Bima ke bawah. Aku tidak peduli siapa yang salah. Perjanjian sudah dibuat. Nyawa harus dibayar, kata suara itu lagi melalui mulut Bima. Sari menangis histeris. Kembalikan anakku. Kembalikan Bima. Surdi masih berusaha menarik tubuh Bima. Ambil saja aku. Aku yang mau kaya. Sari dan Bima tidak tahu apa-apa. Tolong. Tiba-tiba tubuh Bima jatuh keras ke kasur dengan suara benturan yang kuat. Kepalanya membentur bantal. Nafas Bima berhenti seketika. Tubuh kecil itu diam tak bergerak. Bima. Sari memeluk tubuh anaknya erat-erat
Sambil menangis histeris, Surdi jatuh berlutut di lantai di samping kasur. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Maafkan ayah, Bima. Maafkan ayah." Sari menoleh ke Surdi dengan mata penuh kebencian. "Kamu puas sekarang, Mas? Kamu sudah kaya, tapi anak kita mati, ibuku mati. Aku tidak mau lihat kamu lagi." Malam itu, Surdi duduk sendirian di ruang tamu rumah besar yang sekarang terasa dingin dan kosong. Sari mengunci diri di kamar Bima bersama jenazah anaknya. Gerobak-gerobak masih laris seperti biasa. Uang masih banyak di rekening bank, tapi rumah itu sunyi sekali. Surdi mengeluarkan botol kecil cairan hitam yang masih tersisa dari laci meja. Ia memandanginya lama di bawah cahaya lampu ruang tamu. "Aku sudah dapat semuanya yang aku mau. Rumah besar, mobil, uang banyak. Tapi aku kehilangan semuanya," gumam Surdi sendiri. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki kecil mendekat dari arah tangga. Langkah itu pelan dan berirama seperti langkah Bima. Surdi menoleh cepat. Bayangan hitam tinggi muncul di ujung ruangan. Tingginya hampir menyentuh plafon. Matanya merah menyala dalam kegelapan. Bau busuk yang sama seperti di kamar Bima menyebar ke seluruh ruangan tamu. Suara laki-laki dewasa yang sama terdengar lagi. Kali ini langsung di telinga Surdi. "Kamu masih punya istri, Surdi. Waktu 1 tahun belum sepenuhnya habis. Aku masih bisa mengambil 1 nyawa lagi." Surdi menutup matanya erat-erat. Tubuhnya gemetar. "Cukup, sudah cukup, tolong berhenti." Tapi bayangan itu hanya tertawa pelan. Suara tawanya terdengar semakin menjauh menuju lantai atas ke arah kamar Sari. Surdi tahu cerita ini belum berakhir. Malah, ini baru permulaan dari penderitaan yang lebih panjang. Sampai di sini kisah horor dalam video kali ini. Semoga segala peristiwa yang terjadi di dalamnya kita dapat mengambil hikmahnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung ke dalam channel ini, bisa langsung tekan tombol like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya.